Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Dan bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang memintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 15 Juni 2020 ini berjudul abnormal atau abnormal. Bacaan diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Saudara-saudara, kalau berbicara soal keadilan, kita akan bertemu dengan berbagai macam pendapat. Ada yang mengartikan keadilan berarti sama rata, sama rasa untuk setiap orang. Kalau itu diterapkan dalam bidang hukum dan peraturan, keadilan ini oke. Tetapi akan mendapatkan kesulitan kalau diterapkan dalam bidang ekonomi. Misalnya, apakah mungkin ada pembagian sama ukurannya, sama warnanya, pakaian untuk bayi dan untuk orang dewasa? Sulit kan? Direktur dan cleaning service gajinya sama. Ya tidak mungkin. Ada juga keadilan berarti sopo gawe nganggu. Lah pembuat peti mati, tukang buat sepatu, tukang bikin gigi palsu sangat belum tentu memakai buatannya sendiri. Nah, ada juga keadilan berarti disesuaikan dengan hak dan kewajiban. Lah orang sakit dan bayi itu malah meminta perhatian banyak dengan biaya banyak, padahal mereka tidak memberi kontribusi apa-apa terhadap keluarga. Kewajibannya sedikit, haknya banyak. Mumet rak kowe. Nah, jenis keadilan yang berlaku bagi Israel rupanya adalah soal keadilan ganti rugi. Seperti yang termuat dalam Keluaran 21 ayat 24. Bunyinya demikian. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Lalu Imamat 24 ayat 20, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kitab Ulangan 19 ayat 21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Yesus tidak membatalkan hukum itu, tetapi malah mengajarkan berbuat lebih daripada itu. Rupanya Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak sekedar menjadi orang Yahudi biasa-biasa saja. Harus memiliki lebih, nilai lebih daripada orang-orang Yahudi sekitar itu. Lebih daripada sekedar mengikuti keadilan. Sekedar adil itu belum tentu kasih. Tetapi kasih itu
bisa adil, bisa di atas keadilan. Saudara-saudara, di dunia ini ada 3 macam manusia, yaitu abnormal, normal, dan abnormal. Orang abnormal ialah orang yang fisiknya ada cacatnya, tidak normal. Juga mungkin ada cacat mental, daya dongnya rendah. Ada juga orang yang abmoral, moralnya lebih rendah. Orang itu tidak bisa diberi tanggung jawab dan tidak dimintai tanggung jawab. Maka bisa saja orang itu tidak bisa diandalkan. Orang ini sulit diajak maju. Orang masih bisa maju kalau mau adalah orang normal. Saudara-saudara, orang normal bisa menjadi abnormal. Sekali lagi kalau mau. Kalau dia tidak mau, saya tetap biasa-biasa sajalah, normal-normal sajalah. Maka lama-lama dia akan menjadi abnormal, di bawah normal, bukan di atas normal. Yesus mengajak para murid untuk menjadi abnormal, di atas normal, artinya di atas rata-rata. Apalagi cuma diminta jubahku, bajuku pun aku rela. Kalau cuma ditampar pipi kanan, pipi kiri sekalian, aku masih tahan. Apalagi cuma berjalan 1 mil, 2 mil, aku sanggup. Nah, bahkan menghadapi tantangan-tantangan itu, tetap saja melakukan yang baik. Kalau orang berbuat baik, diprasangkai berbuat jahat, berhenti. Tetapi ini murid Yesus. Ibu Teresa mengatakan, apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kau lakukan itu. Tetapi tetaplah berbuat baik selalu. Ini ciri khas, kelebihan, lebih dari para rata-rata. Anda bisa membayangkan kualitas pribadi macam apa yang diidamkan oleh Yesus dengan berani mengatakan semacam itu. Berani mengatakan apalagi cuman jubahku, bajuku pun aku mau, dan seterusnya tadi. Saudara-saudara, saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha senior memberi pelajaran kepada calon pengusaha roti demikian. Kalau kamu cuma jual roti seperti yang lain-lainnya, kamu akan hancur dilalap oleh penjual yang sudah lama berpengalaman. Rotimu harus mempunyai kelebihan lain. Itulah daya jualmu. Hal yang sama saya katakan pada teman-teman Komsos Paroki Banyumane ketika merencanakan mengadakan misa live streaming. Saya katakan, kalau cuma sama dengan misa live streaming paroki lain, tidak usah. Biar ikut paroki lain saja. Itu sebabnya sampai sekarang tim Komsos ini masih terus mencari inovasi-inovasi baru yang memiliki nilai plus, nilai tambah dibandingkan dengan paroki lain. Pertanyaan saya bagi orang normal yang ingin maju, yang ingin menjadi abnormal, apa nilai tambah yang Anda punyai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat? Dalam dunia bisnis dirumuskan, apa nilai jualmu? Kalau kamu tidak punya itu, siap-siap saja menjadi manusia yang tidak diperhitungkan. Kita umat Katolik ini di Indonesia hanya sedikit. Kalau tidak punya apa-apa, itu artinya menjadi sampah yang dibuang. Sedikit itu bahasa Jawanya saupil. Lah upil itu ingus kering, jadi siap dibuang. Seperti hamba yang mendam talentanya di dalam tanah. Kembangkan talenta Anda akan menemukan ciri khas nilai tambah Anda. Menjadi orang abnormal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.